إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Khatib mewasiatkan agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh orang yang bertakwa yang mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, keselamatan, keberuntungan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman: wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, seluruhnya kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ahibatil muslimun, afani Allah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema khutbah Jumat pada kesempatan kali ini adalah muqtadas syahadatain, konsekuensi dua kalimat syahadat. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim: "Man qala asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah la yalqa Allah 'abdun ghayru syakkin illa dakhala al-jannah." Yang artinya, barang siapa yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah kelak di hari kiamat dalam keadaan dia mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya, niscaya dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana agungnya dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat yang merupakan syarat mutlak seseorang masuk ke dalam agama Islam. Dua kalimat syahadat yang merupakan syarat mutlak
seseorang akhirnya mendapatkan kesucian darah, harta dan kehormatan. Darahnya tidak boleh diteteskan, kehormatannya tidak boleh direnggut, kemudian hartanya tidak boleh diambil selama dia hidup di dunia. Dua kalimat syahadat inilah syarat utama dan mutlak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, apapun kebaikannya di dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kebaikan-kebaikan tersebut sebagai haba'an mansura, debu-debu yang berterbangan. Ahibatil muslimun, afani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Akan tetapi dua kalimat syahadat ini tidak cukup hanya diucapkan dengan lisan, tetapi harus diikuti dengan konsekuensi. Semua orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah akan bermanfaat dua kalimat syahadatnya apabila dia mengerjakan konsekuensinya. Adapun konsekuensi asyhadu an la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah tidak akan pernah dia meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Tidak diperbolehkan dan tidak bermanfaat syahadat la ilaha illallah seseorang meminta kepada selain Allah, baik itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun malaikat Jibril, apalagi makhluk-makhluk yang di bawah keduanya, baik dia orang-orang yang saleh ataupun orang-orang yang ahli ibadah, ahli ilmu. Tidak peduli, tidak boleh seorang muslim berdoa kecuali hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada." Dan sesungguhnya masjid-masjid hanya milik Allah, tempat-tempat sujud hanya milik Allah, maka janganlah kalau seorang berdoa kepada selain Allah bersamaan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, dia berkonsekuensi harus mengkufuri Tuhan selain Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim Khalilullah, beliau mengapa menjadi kekasih Allah? Karena beliau mentauhidkan Allah dan kufur terhadap Tuhan selain Allah, kufur terhadap makhluk yang diagungkan selain Allah, kufur terhadap minta bantuan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Qad kanat lakum fi Ibrahim uswatun hasanah walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-'adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah." Yang artinya sungguh telah nampak di dalam Nabi Ibrahim suri tauladan bagi kalian dan orang-orang yang mengikuti beliau ketika mereka berkata kepada Namrud, Raja Namrud yang musyrik, yang mensekutukan Allah dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami
tidak beriman kepada yang kalian ibadahi, dan kami kufur dengan apa yang kalian ibadahi. Kami berlepas diri dengan apa yang kalian ibadahi. Kami akan ada selalu permusuhan dan persengketaan antara kalian dengan kami sampai kalian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai kaum yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, yakini baik-baik, tidak ada rezeki kecuali hanya dari Allah, tidak ada berkah kecuali hanya dari Allah, tidak ada ketenangan, kesembuhan penyakit kecuali hanya dari Allah. Maka mintalah kepada Allah. Rugi meninggalkan Allah Rabbul Alamin, kemudian pergi kepada makhluk yang sudah mati, yang tidak pernah bisa membantu, bahkan tidak pernah mendengarkan doa kita sedikit pun. Wa man dhallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lah. Tidak ada orang yang lebih sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada orang yang tidak mendengar doanya, yaitu makhluk-makhluk Allah. Alhamdulillah Rabbul Alamin, segala puji hanya milik Allah. Kenapa pujian, ibadah, minta tolong, minta perlindungan hanya kepada Allah? Karena Allah Rabbul Alamin, Rabb yang mencipta alam semesta. Imam Ibnu Katsir, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, yang bermadzhab Syafi'i, beliau mengatakan al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiq lil-ibadah. Yang maha pencipta, yang paling patut kita mintai berkahnya, ketenangannya, rezekinya, hanya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun konsekuensi orang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah yaitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari siapapun dan apapun. Wahai orang-orang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, cintai Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr sampai kepada Nabi Ismail, nasabnya yang mulia, salawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuh alaih. Cintai makhluk yang mulia ini lebih dari siapapun dan apapun, siapapun, hatta sampai orang tua kita dan anak kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Tidak sempurna dengan kesempurnaan iman yang wajib salah seorang dari kalian sampai aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah salawatullahi wasallamu wa barakatuh alaih lebih ia cintai dibandingkan orang tuanya dan anaknya. Tidak ada di dunia ini makhluk yang paling kita cintai dibandingkan orang tua dan anak kita. Akan tetapi ketika berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semua kecintaan tersebut harus kalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya cinta kepada Rasulullah yang paling wajib kita berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak kepada siapapun makhluk tersebut, setinggi apapun ilmunya, setinggi apapun derajat walinya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibatul muslimun, afani Allah wa iyyakum. Konsekuensi yang kedua, orang yang mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah adalah hendaknya dia beribadah hanya kepada Allah dengan syariat Rasulullah, bukan syariat yang dibuat-buat, bukan syariat yang mengada-ngada, bukan syariat yang baru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah." Jauhi oleh kalian perkara yang mengada-ngada, sesungguhnya setiap perkara mengada-ngada adalah perbuatan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perkara yang bid'ah adalah sesat. Ahibatul muslimun, taatilah Rasulullah
jika engkau mencintainya, taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum 'anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kerjakanlah. Apa yang dilarang oleh beliau, jauhilah. Ahibatul muslimun, sesuatu yang sangat dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mengerjakan amalan yang tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mencukupkan dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad. Barang siapa yang beramal yang tidak ada contohnya dari kami, amalan tersebut adalah tertolak. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوه حق التقوى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيت مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. يا هازم الأحزاب ويا منزل الكتاب ويا مجري السحاب، اللهم أهلك اليهود ومن عاونهم على قتل المسلمين. يا حي يا قيوم أنجِ المستضعفين من المؤمنين في فلسطين وفي غزة وفي سمطرة وفي آكل برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.